Tujuan sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap SDGs di Indonesia. Sistem moneter memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara, seperti mengatur jumlah uang beredar, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan moneter menggunakan bunga sebagai instrumen utama. Sedangkan dalam Islam, bunga dianggap sebagai riba yang dilarang karena dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi moneter Islam hadir sebagai alternatif yang berlandaskan prinsip syariah dengan menekankan keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus meningkat melalui bank syariah, sukuk pasar modal syariah, dan fintech syariah. Selain itu, sistem moneter Islam juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals, terutama dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan pemerintah, perkembangan teknologi, dan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan sistem moneter Islam di masa depan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih, pada tahun 2026, pinjaman online ilegal di Indonesia ini tuh masih menjadi masalah besar ekonomi di Indonesia. Nah, alasan masyarakat juga menggunakan pinjaman online ilegal ini tuh karena satu, kebutuhan hidup yang meningkat dan harga kebutuhan pokok yang naik, dan yang ketiga itu proses peminjaman yang relatif cepat. Nah, jadi hal ini tuh membuat masyarakat lebih tertarik menggunakan pinjaman online ilegal ini. Nah, data OJK juga tuh menunjukkan pada tahun 2017 sampai tahun 2025 tuh ada lebih dari 11.000 pinjaman online ilegal di Indonesia ini tuh yang terblokir. Nah, selama tahun 2025 ada lebih dari 16.000 masyarakat yang menggunakan pinjaman online ilegal di Indonesia ini. Nah, hal ini tuh berdampak banget bagi masyarakat, UMKM, dan negara. Nah, dampak bagi masyarakatnya itu apa sih? Nah, dampak bagi masyarakatnya itu, masyarakat tuh sulit untuk membayar hutang mereka. Dan dampak bagi UMKM-nya itu, modal mereka tuh hanya habis untuk dibayarkan bunga saja. Dan dampak bagi negaranya, kemiskinan di Indonesia ini tuh bisa meningkat. Nah, jadi oleh karena itu, masyarakat ini tuh perlu berhati-hati dan memilih pinjaman online yang resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kasus pinjaman online ilegal di Indonesia pada tahun 2026 itu memiliki keterkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang dimana tujuan utamanya yaitu pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Tingginya bunga pinjaman serta sistem penagihan yang merugikan masyarakat itu membuat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan terlilit hutang yang berkepanjangan. Kondisi ini itu dapat menghambat kesejahteraan masyarakat dan memperbesar ketimpangan sosial. Selain itu, kasus pinjaman online ilegal juga berdampak kepada pelaku UMKM, yang dimana pelaku UMKM ini mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha yang aman dan terjangkau. Akibatnya, perkembangan usahanya itu menjadi terhambat dan pendapatan masyarakatnya itu menurun. Oleh karena itu, dibutuhkannya sistem keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan agar tujuan SDGs seperti pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kualitas hidup masyarakatnya itu dapat tercapai. Tentunya ada beberapa tantangan pengembangan sistem moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Banyak masyarakat masih menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Yang kedua, persaingan dengan sistem keuangan konvensional yang lebih berkembang. Yang ketiga, keterbatasan SDM yang memahami ekonomi dan keuangan syariah. Yang keempat, tantangan adaptasi teknologi dan keamanan fintech syariah. Yang terakhir, regulasi dan dukungan pemerintah masih perlu diperkuat. Selain tantangan, ada pula solusi dan upaya pengembangan sistem moneter Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat. Yang kedua,
meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, mengembangkan teknologi digital dan fintech syariah yang aman dan inovatif. Yang keempat, memperkuat regulasi serta dukungan pemerintah terhadap industri keuangan syariah. Yang kelima, memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Yang terakhir, mengoptimalkan pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah untuk kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan persaingan dengan sistem konvensional, sistem moneter Islam memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui edukasi, inovasi teknologi, penguatan regulasi, dan kerjasama berbagai pihak demi menciptanya pembangunan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan, dan itu selaras dengan Sustainable Development Goals di Indonesia.